Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Kinsan mengangguk pelan, aku janji tidak akan mati sebelum membawa ibu kembali ke dunia langit dengan aman, kata Kinsan sambil mengangkat dua jarinya menunjuk ke atas. Kinsan, Ming Roksue, Qin Yan, Su Tianlang, Ming Yihua, Qin Baihu, Qin Jinlong dan Hang Sen kini muncul di puncak jurang langit di sisi wilayah 7 klan kuno. Kinsan sengaja datang ke sini lebih dulu untuk menunaikan janjinya pada Patriark Qianfan. Membawa muridnya, Hang Sen ke klannya. Setelah tiba di tempat itu, Kinsan dan yang lainnya lalu melayang mendekati area bangunan utama aliansi 7 klan kuno. Begitu sampai di tempat itu, tidak perlu waktu lama, para pemimpin 7 klan kuno juga mulai berkumpul saat mereka mendengar kabar kedatangan Kinsan. Wajah para pria tua dan pria paruhbaya dari para pemimpin 7 klan kuno ini tampak penuh terima kasih menatap Kinsan. Yang mulia, terima kasih karena sudah membuka peluang pada kami untuk berkembang lebih jauh, kata leluhur klan Wan sambil membungkukkan tubuh mereka. Hal yang sama juga dilakukan 5 leluhur dan 7 patriark klan kuno lainnya. Siapa yang tidak akan berterima kasih saat mendapatkan kesempatan untuk berkembang lebih jauh dan memperpanjang usia mereka? Semakin tinggi ranah kultivasi mereka, itu berarti akan menambah jatah hidup mereka. Bukan 10 atau 20 tahun, tapi dengan bisa menjadi kultivator alam semi kaisar, mereka bisa menambah jatah hidup normal mereka lebih dari 200 tahun. Apalagi Kinsan tidak hanya mendorong batasan basis kultivasi dunia tengah 1 tingkatan saja, namun dia berhasil mendorong hingga 1 alam besar dan 3 alam kecil. Para pria tua ini tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan seperti ini dengan kehadiran Kinsan di dunia tengah. Kinsan membalasnya dengan senyuman ramah lalu meminta para pria tua dan pria paruhbaya itu kembali berdiri sempurna. Aku hanya memenuhi janjiku pada kalian. Bagaimanapun kalian sudah berdiri bersamaku melewati perang besar. Aku Kinsan tidak pernah pamrih pada siapapun yang berdiri di sisiku, katanya dengan nada rendah. 13 pemimpin 7 klan kuno itu lalu mengajak Kinsan ke area taman belakang bangunan kuno itu. Begitu sudah mulai duduk melingkar, tatapan para pemimpin itu mulai tertuju ke salah satu remaja yang bersama Kinsan dan yang lainnya. Setidaknya ini pertama kalinya mereka melihat Hang Sen datang bersama Kinsan. Patriark Qianfan menatap Hang Sen penuh minat. Entah mengapa dia bisa merasakan kedekatan dengan remaja ini. Dia juga bisa melihat wajah seseorang yang familiar di masa lalu di wajah remaja ini. Jangan-jangan anak ini yang dimaksud oleh Yang Mulia Kinsan, batinnya. Saat terakhir kali bertemu Kinsan 5 bulan lalu di tepi jurang langit, dia sebenarnya sangat ingin menanyakan soal putranya yang pernah disinggung Kinsan. Namun dia berusaha sebaik mungkin menahan keinginannya. Apalagi saat itu, situasinya benar-benar belum normal. Perang baru saja selesai dan dia tahu Kinsan ingin melakukan sesuatu yang lebih besar dibanding memberitahunya keberadaan putranya yang juga pewarisnya. Kinsan bisa melihat tatapan Patriark Qianfan pada Hang Sen. Dia tersenyum lalu membuka mulutnya. Patriark Qianfan, orang yang kamu tatap ini adalah putramu, Hang Sen, kata Kinsan. Mendengar itu, Patriark Qianfan langsung berdiri menatap putranya dengan wajah penuh keharuan. Saat membuka jalan bagi Hang Sen dan ibunya pergi meninggalkan kawasan 7 klan kuno, dia tidak pernah membayangkan akan bisa kembali dipertemukan dengan putranya ini. Apalagi saat leluhur Qianfan masih hidup. Harapan itu baru kembali tumbuh saat leluhur Qianfan mati karena terobosannya dan Kinsan menyinggung soal putranya jauh sebelum perang besar terjadi. Hang Sen tampak berwajah kebingungan mendengar ucapan gurunya. Selama ini, dia hanya tahu dari pria tua yang selama ini merawatnya, jika dia memang berasal dari distrik tengah. Namun dia tidak pernah diberitahu jika dia sebenarnya salah satu anggota klan kuno.
Apalagi Qin San juga tidak pernah menyinggung soal itu padanya. Guru, apa guru sedang bercanda denganku, kata Hang Sen. Qin San tersenyum mendengar ucapan remaja itu lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, dia ayahmu. Kamu adalah pewaris klan Qianfan. Kakekmu, kakek Hang mengatakan itu semuanya padaku saat menyerahkanmu padaku. Dia sengaja mengganti namamu dari Qianfan Sen menjadi Hang Sen hanya untuk menghindarkanmu dari masalah, kata Qin San menjelaskan alasan kakek Hang mengganti namanya menjadi Hang Sen. Leluhur dan patriark klan lain terpaku melihat remaja yang memanggil Qin San dengan sebutan guru. Mereka tidak pernah mengira klan Qianfan begitu beruntung memiliki anggota klan yang ternyata murid dari Qin San. Bukankah itu berarti di masa depan klan Qianfan akan memiliki penerus yang mewarisi beberapa teknik Qin San? Mereka melihat sendiri bagaimana kuatnya daya tarung Qin San. Jika remaja klan Qianfan bisa mendapatkan 10% saja pengetahuan dari gurunya, maka itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya lebih unggul dari generasi baru klan lainnya. Aku tidak menyangka, putramu yang terusir di masa lalu akibat keputusan kejam leluhur Qianfan malah menjadi berkah bagi klan Qianfan, gumam leluhur klan Niu. Hang Sen sendiri ikut berdiri lalu menatap wajah ayahnya. Tatapannya kosong dan raut wajahnya tampak datar. Dia sama sekali tidak pernah memiliki kedekatan dengan orang ini. Ia juga tidak pernah membayangkan memiliki ayah. Selama ini dia hanya tahu jika dia adalah anak yatim yang hanya dirawat oleh kakeknya. Orang yang paling dekat dengannya selain kakeknya adalah gurunya. Qin San, Sener. Ayah berhutang banyak padamu, tapi ayah janji akan membayar semua hutang itu. Ayah juga akan menjelaskan semuanya padamu setelah ini. Selama ini ayah selalu berusaha mencarimu dengan harapan bisa memberikan perlindungan di luar kawasan klan kuno. Tapi ayah benar-benar tidak bisa menemukan keberadaanmu, kata Patriark Qianfan. Dia bisa melihat tatapan kosong dari putranya. Hal itu membuat hatinya terasa teriris. Dia bisa mengerti sikap dingin yang diperlihatkan putranya saat ini. Bagaimanapun dia tidak pernah keluar dari wilayah klan kuno untuk benar-benar mencarinya. Dia hanya mengutus orang secara sembunyi-sembunyi untuk melakukannya, namun tidak pernah membuahkan hasil. Hang Sen hanya diam sebelum suara Qin San terdengar, Sener. Kamu harus belajar mengerti situasi lalu dan sekarang. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu juga harus bisa membuka diri pada perubahan, kata Qin San memberikan nasihat. Hang Sen mengangguk patuh mendengar ucapan gurunya itu. Meski begitu, dia tetap bertekad untuk tetap bersama gurunya. Jika Qin San dan Ming Yihua akan ke dunia langit, dia ingin ikut ke dunia langit. Qin San sudah menjadi gurunya dan Ming Yihua sudah seperti kakaknya. Keduanya cukup lama tinggal bersama di dalam dunia dimensi milik Qin San. Sener, kamu kembalilah bersama ayahmu ke klan Qin. Masa depanmu di sini. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya tumbuh kuat di dunia tengah. Untuk sementara kamu masih harus berada di dunia tengah. Jadilah mata dan telingaku di dunia tengah untuk sementara. Di masa depan, kamu harus memastikan semua yang terhubung denganku aman dari intimidasi siapapun. Kamu harus menjadi pelindung bagi mereka, kata Qin San mengirimkan transmisi suaranya pada Hang Sen. Dia tahu dari pandangan muridnya itu, dia pasti sangat tidak ingin kembali ke klan Qianfan. Satu-satunya cara membuat remaja itu menurut untuk tetap berada di klan Qianfan adalah dengan memberikan dia tanggung jawab seperti yang dia katakan padanya. Hang Sen terlihat menarik nafas panjang lalu membalas ucapan Qin San. Baik guru, di masa depan setelah semua tugasmu aku tunaikan, aku akan menyusulmu ke dunia langit. Aku hanya minta guru meninggalkan jalan untukku bagaimana cara ke dunia langit untuk mencarimu, kata remaja itu. Qin San yang mendengar suara Hang Sen di benaknya menoleh menatap muridnya itu lalu tersenyum sambil mengangguk ringan. Dia mengambil Hang Sen saat masih kecil dan sekarang sudah tumbuh menjadi remaja dengan penuh tekad. Setiap kali melihat tekad remaja ini, dia akan mengingat putranya Qin Siji yang ada di dunia bawah. Baiklah, aku setuju kembali ke klan Qianfan.
Tapi jangan terlalu berharap hubungan ayah dan anak antara Anda dan denganku bisa senormal hubungan ayah dan anak pada umumnya, kata Heng Sen. Jika mengingat masa kecilnya yang hidup dalam intimidasi bersama kakek Heng Sen benar-benar merasa sangat benci dengan Patriark Qian Fan yang membiarkan terlunta-lunta di luar sana. Bagaimana jika dia tidak bertemu dengan gurunya, Qin San? Mungkin sekarang dia masih akan berada di distrik barat dan hanya menjadi kultivator biasa. Atau bahkan paling buruk akar spiritualnya sudah diambil paksa oleh orang lain untuk ditanamkan pada anak keturunan mereka. Patriark Qian Fan mengangguk ringan. Dia bisa menempatkan dirinya di posisi putranya saat ini. Jika dia berada di posisi Heng Sen, mungkin dia juga akan bersikap yang sama. Lagi pula seiring waktu berjalan, Patriark Qian Fan yakin bisa kembali dekat dengan putranya ini. Pembicaraan dengan 7 klan kuno kembali dilanjutkan Qin San setelah menyelesaikan urusan Heng Sen dan klan Qian Fan. Qin San banyak meninggalkan pesan pesda 7 klan kuno, termasuk masih adanya peluang orang-orang dunia langit datang ke dunia tengah. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Setiap kali ada kultivator dunia langit yang datang, mereka akan menghadapi tekanan dunia tengah. Setidaknya, basis kultivasi mereka akan tertekan 9 tingkat alam kecil, kata Qin San. Para pemimpin 7 klan kuno menelan ludah mendengarnya. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana cara pemuda ini melakukan itu semua. Dorongan batasan kultivasi dunia tengah sudah mengagetkan mereka. Kini mereka kembali mendengar jika hukum alam dunia tengah akan menekan basis kultivasi setiap kultivator dunia langit yang datang. Bukankah itu artinya, Qin San benar-benar meninggalkan penghalang besar untuk keamanan mereka semua? Saat ini Qin San meninggalkan wilayah 7 klan kuno dan melayang ke arah Gunung Tangga Langit. Dia ingin melihat area kediaman klan Qin yang ada di Gunung Tangga Langit. Dia sudah mengumumkan jika Gunung Tangga Langit sebagai area klan Qin. Qin San ingin melihat bagaimana klan Qin membangun area itu menjadi tempat yang aman bagi klan Qin. Meski saat ini seluruh kekuatan di dunia tengah sudah menunduk di depan klan Qin, serta 10 klan kuno sudah menganggap klan Qin sebagai bagian dari mereka, namun Qin San tidak ingin saat meninggalkan klan Qin akan kembali terjadi hal yang memilukan. Seperti saat leluhur Qin Nan meninggalkan klan Qin. Qin San, Qin Yan, Min Roksue, Min Yihua, Su Tianlang, Qin Baihu dan Qin Jinlong kini mendarat di area yang dulu menjadi tempat berdirinya kastil yang menjadi kediaman Zhang Zihan. Patriark Qin bersama para tetua klan Qin, 3 monster tua distrik barat, Ang Bei, serta beberapa orang yang tidak dikenali Qin San langsung menyambutnya di area itu. Qin San menyipit menatap beberapa pria tua dan pria paruh baya yang tidak dikenalinya. Patriark Qin yang menyadari tatapan Qin San langsung maju lalu membuka mulutnya. Yang mulia, mereka datang untuk membantu klan Qin. Mereka mengaku bagian dari ibu Anda, kata pria tua itu. Qin San mengernyit menoleh ke ibunya. Min Roksue hanya mengangguk pelan, lalu mengajak lebih dari 10 orang itu untuk mencari area lain untuk berbicara. Apa orang-orang tadi kaki tangan bayangan hitam yang masih setia? Batin Qin San. Sejak pengkhianatan Rui Sirong dan Kun Jiazen, kepercayaan Qin San pada bayangan hitam makin merosot tajam. Baginya kelompok independen yang dibentuk kakeknya itu tidak bisa dipercaya secara penuh. Setidaknya dia melihat sendiri 2 anggota inti bayangan hitam, Kun Jiazen dan Rui Sirong sudah berkhianat pada ibunya. Qin San mengabaikan 13 orang itu dan membiarkan ibunya yang mengurus mereka. Pandangannya memindai orang lain yang menyambutnya di tempat itu. Tatapannya lalu berhenti pada ahli formasi yang pernah memilih mengikutinya. Aku akan membebaskan kalian. Perang sudah usai dan kalian bebas untuk pergi kemanapun, kata Qin San pada para ahli formasi itu. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya, kami tidak akan kemana-mana yang mulia. Kami akan berada di klan Qin untuk menjaga warisan yang Anda tinggalkan untuk dunia tengah, katanya dengan nada penuh penghormatan. Qin San tersenyum lalu mengangguk ringan. Dengan adanya tambahan ahli formasi ini,
klan Qin setidaknya akan membuat klan Qin bisa memiliki tambahan kekuatan. Pandangannya lalu beralih ke kastil besar yang ada di tempat itu. Ternyata 5 sekte mulia itu sudah mewariskan tempat yang bagus bagi klan Qin, ujarnya lalu melangkah berjalan. Memasuki kastil itu, mereka lalu berkumpul di dalam aula besar di dalam kastil. Tidak berselang lama, Ming Roksue kembali dengan para pria tua dan pria parubaya, kaki tangan bayangan hitam yang bermunculan pasca perang. Saner biarkan mereka kembali menyebar di dunia tengah ini untuk mengantisipasi ancaman bagi klan Qin ke depan, kata Ming Roksue setelah mendengarkan semua penjelasan dari para kaki tangan bayangan hitam itu. Qin San mengangguk ringan. Meski kepercayaannya merosot tajam pada bayangan hitam, bukan berarti dia kehilangan kepercayaan pada kelompok itu. Setidaknya, kaki tangan bayangan hitam di distrik selatan, Jiugun adalah contoh kaki tangan bayangan hitam yang masih sangat setia pada kakeknya. Patriark Qin, aku akan membangun formasi yang akan menghubungkan kalian dengan dasar jurang langit. Dengan begitu akan ada tempat bagi kalian pergi saat situasi seperti yang lalu terjadi pada klan Qin. Meski aku berharap kalian tidak akan pernah menggunakan formasi itu. Aku hanya tidak ingin pergi sebelum membuat jalan keluar bagi kalian jika klan Qin lagi-lagi mendapatkan perlakuan seperti yang lalu, kata Qin San. Tatapan penuh terima kasih langsung terpancar dari wajah Patriark Qin dan para tetua klan Qin. Selain formasi itu, Qin San juga berniat membuat harta pertahanan baru yang bisa digunakan klan Qin untuk melindungi wilayah mereka. 4 harta surgawi yang sebelumnya dia ciptakan dari tanah gunung surgawi dan esensi darahnya sudah terbagi habis. 1 harta kini berada di wilayah 7 klan kuno. 3 lainnya sudah dia serahkan ke ibunya, adiknya dan Qin Baihu. Qin San memang berniat membuat beberapa harta surgawi baru untuk diserahkan ke ayahnya, Hang Sen dan Qin Jinlong. 1 orang lain yang juga akan diberikan adalah Ang Bei. Pemuda ini sudah bersamanya sejak masih di distrik utara. Meski sudah membantu Ang Bei dengan berbagai sumber daya untuk peningkatan kultivasinya, namun Qin San merasa masih harus memberikan ucapan perpisahan untuk Ang Bei. Pandangan Qin San kemudian tertuju ke 3 monster tua distrik barat, Fu Jiang, Nan Hang dan Fen Gun. Tetua Fu, Tetua Nan, Tetua Fen. Apa kalian berniat tetap di distrik tengah atau ingin kembali ke distrik barat? Tanya Qin San. 3 monster tua itu tersenyum mendengar pertanyaan Qin San. Anda sudah mendorong batasan kultivasi hingga tingkatan yang lebih tinggi. Rasanya akan sia-sia jika kami mengabaikan kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Satu-satunya tempat untuk menunjang perkembangan kami di dunia tengah ini adalah di distrik tengah. Kami akan tetap berada di sini. Jika klan Qin mengizinkan, kami akan meminta area di Gunung Tangga Langit sekaligus membantu memperkuat klan Qin saja, kata Fu Jiang mewakili Fen Gun dan Nan Hang. Peluang mereka berkembang jelas lebih besar jika tetap berada di distrik tengah dibanding jika mereka kembali ke distrik barat. Lagi pula mereka bukan bagian dari kelompok tertentu di distrik barat, jadi tidak ada yang perlu mereka khawatirkan di sana. Qin San membalas ucapan Fu Jiang dengan anggukan ringan. Tentu saja, klan Qin akan lebih terbantu jika tetua memutuskan berada di sekitar mereka, kata Qin San sambil melirik Patriark Qin. Pria tua itu langsung mengangguk sambil membuka mulutnya, suatu kehormatan bagi klan Qin jika tetua Fu, tetua Nan dan tetua Fen bersedia membantu kami, kata Patriark klan Qin. Usai menyampaikan hal lainnya, Qin San mulai meninggalkan area kastil itu kemudian melayang ke tempat yang biasa dijadikan pusat formasi distrik tengah oleh aliansi 5 sekte mulia. Dia ingin melihat sendiri 1 harta lainnya peninggalan Qin Nan yang pernah direbut 5 sekte mulia, dan dijadikan alat untuk memperkuat formasi besar distrik tengah. Patriark Qin bersama para ahli formasi klan Qin termasuk ahli formasi yang sebelumnya direkrut Qin San tampak berdiri di belakang Qin San saat memasuki gua pusat formasi itu. Tatapan Qin San tertuju pada teratai merah yang melayang di atas pusat formasi besar distrik tengah. Patriark Qin, biarkan pusat formasi ini berada di luar wilayah kalian. Biarkan para klan kuno juga mengakses tempat ini, kata Qin San.
Dia tidak berniat mengambil kembali harta peninggalan Qin Nan itu untuk digunakan sendiri oleh klan Qin. Qin San bukan khawatir dengan ancaman kultivator manusia lainnya dari distrik lainnya. Hanya saja, Qin San khawatir masih ada lubang neraka, tempat ras iblis keluar yang masih tersisa di luar distrik tengah. Setidaknya dengan adanya formasi besar ini akan menjadi pertahanan pertama untuk melindungi pusat dari dunia tengah ini. Qin San lalu berbalik dan berjalan keluar dari gua itu. Dia kemudian mengajak ibunya Dasu Tianlang ke area lain di Gunung Tangga Langit ini. Tepatnya di area formasi peninggalan kakeknya yang ditemukan oleh ibunya. Dia ingin mengecek kembali ketersediaan formasi itu. Bagaimana jika formasi ini benar-benar sudah terputus dengan dunia langit? Bukankah dia akan terlempar ke dunia antah berantah? Situasi di distrik tengah berangsur normal kembali, bahkan lebih teratur dari sebelumnya. Kekuatan yang selama ini berani bersikap arogan lebih menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang akan membuat diri mereka terusir dari distrik tengah. 10 klan kuno dan klan Qin benar-benar tegas pada mereka yang masih menggunakan cara lama untuk menancapkan kekuasaan mereka. Di area kediaman klan Qin, Qin San tampak fokus di salah satu paviliun yang ditempatinya di sekitar kastil besar di area tengah Gunung Tangga Langit. Kastil dan paviliun ini adalah tempat yang dulu didiami Zhang Zihan dan Tuan Pemburu sebelum perang besar terjadi. Sekarang, area ini menjadi pusat kediaman klan Qin. Qin San sedang berupaya menciptakan harta surgawi dari tanah gunung surgawi yang dia dapatkan di dasar jurang langit. Tatapan Qin San kini tertuju pada 5 benda yang melayang di depannya. Bibir atasnya terangkat begitu merasakan kekuatan dari harta-harta itu. Dari auranya, sangat jelas 5 harta pertahanan yang baru ini jauh lebih kuat dari 4 harta pertahanan yang sebelumnya dia buat. Ternyata benar, menyertakan hukum alam ke dalam harta ini membuatnya jauh lebih kuat. Selama harta ini hanya digunakan di dunia tengah, maka kekuatannya akan jauh lebih kuat karena akan ditunjang oleh kekuatan hukum alam batinnya. Qin San berencana menyerahkan 5 harta pertahanan ini ke ayahnya, klan Qin. Ang Bei, Heng Sen dan Qin Jinlong. Usai memastikan kualitas dan kekuatan 5 harta itu, Qin San menariknya dan memasukkan ke dalam cincin ruangnya. 5 harta itu tampak memiliki bentuk yang sama, yakni sama-sama bentuk permata yang memancarkan cahaya ungu kebiruan. Cahaya itu tentu saja muncul dari energi api surgawi miliknya yang digunakan untuk membentuk harta-harta itu. Qin San lalu kembali mengeluarkan gumpalan kecil tanah gunung surgawi. Dia ingin membentuk satu perisai yang akan digunakan oleh dirinya sendiri. Esensi darahnya mulai mengalir kuat ke gumpalan tanah surgawi lalu menyatu menjadi satu kesatuan. Kekuatan jiwa, energi kekacauan dan mantra mulai mengalir diikuti dengan nyala api ungu dan biru mulai muncul membakar gumpalan tanah gunung surgawi itu. Saat Qin San masih sibuk mempersiapkan semua yang akan dia tinggalkan di dunia tengah dan mempersiapkan bekalnya menuju dunia langit. Di Laut Hampa, satu persatu orang yang pernah berhubungan dengan Qin San di 3 distrik, yakni distrik utara, distrik selatan dan distrik barat juga mulai berdatangan ke distrik tengah. Qin San memang meminta mereka semuanya untuk datang ke distrik tengah. Dia ingin mengenalkan orang-orang ini dengan 10 klan kuno dan klan Qin. Setidaknya dengan begitu di masa depan, orang-orang ini akan mendapatkan perlakuan khusus saat mendatangi distrik tengah. Di antara orang-orang yang datang, tampak leluhur Sekte Harimau Putih, Tao Wei, Patriark Sekte Angin Utara, Min Yu Sung dan gadis yang pernah bersama Qin San di distrik utara, Xiu Miu. Kaki tangan bayangan hitam di distrik selatan, Jiu Gun bersama pelindung agung distrik bintang selatan dan beberapa tetua dari distrik selatan, juga terlihat mulai bermunculan di pinggiran distrik tengah. Beberapa alkemis dari aliansi alkemis distrik selatan juga tampak berdatangan. Orang-orang ini disambut oleh utusan klan Qin di pinggiran daratan distrik tengah. Begitu memastikan semua sudah tiba, mereka lalu mulai dibawa ke Gunung Tangga Langit untuk dipertemukan dengan Qin San. Saat hari sudah mulai sore, rombongan itu mulai sampai di Gunung Tangga Langit.
Mereka langsung diarahkan menuju kastil dunia tengah. Leluhur Sekte Harimau, Tao Wei, menyapukan pandangannya dengan rasa kagum melihat kastil yang berdiri megah di depannya. Aku tidak pernah menduga, Tuan Muda Qin akan merubah distrik tengah bahkan dunia tengah hanya dalam waktu sesingkat ini, kata pria tua itu penuh rasa kagum. Di dalam paviliun tempat Qin San berada, sebuah benda seukuran telapak tangan melayang di depan Qin San. Bibir atas Qin San terangkat melihat perisai kecil yang melayang itu. Energinya mulai meluap lalu mengisi perisai itu. Secara perlahan perisai itu membesar sesuai dengan ukuran yang dia pikirkan. Ini sudah cukup bahkan untuk menahan serangan seorang kultivator alam kaisar. Batin Qin San saat merasakannya tahan dari perisai surgawi itu. Usai menyimpan harta itu kembali, Qin San mulai berdiri dari duduknya dan berjalan keluar dari paviliun itu. Dia sudah merasakan keberadaan orang-orang yang dia kenal sejak tadi. Begitu keluar dari paviliun, Ang Bei sudah menyambutnya dengan senyuman di bibirnya. Orang-orang yang Anda minta datang dari distrik lain sudah ada di kastil, kata Ang Bei. Qin San mengangguk lalu mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai permata. Saudara Ang, ini untukmu, kata Qin San sambil menyodorkan harta pertahanan yang baru saja dia ciptakan itu. Ang Bei terpaku melihat permata yang ada di tangan Qin San. Sambil menelan ludahnya dia mengulurkan tangannya untuk meraih permata itu. Saat tangannya akan sampai, dia menarik kembali tangannya lalu mengangkat wajahnya. Ini, Yang Mulia, ini terlalu berharga untuk diberikan padaku, katanya. Dia merasa tidak pernah berkontribusi banyak untuk Qin San sehingga tidak pantas menerima harta surgawi seperti ini. Qin San tersenyum mendengar ucapan pemuda ini. Kamu termasuk orang yang menemaniku sejak awal perjalananku di dunia tengah ini hingga sekarang. Kamu bahkan pantas mendapatkan lebih banyak dari ini. Ambillah, ini hanya ungkapan persaudaraanku padamu. Satu lagi, jangan panggil aku Yang Mulia, panggil aku seperti biasa, kata Qin San. Dia menarik tangan Ang Bei lalu meletakkan harta pertahanan bentuk mutiara itu ke telapak tangan Ang Bei. Simpanlah, itu akan bermanfaat untukmu di saat-saat genting. Saat Qin San sudah berjalan meninggalkan tempat itu, Ang Bei masih terpaku merasakan kekuatan dan aura surgawi dari harta yang ada di tangannya. Dia tahu, bahkan kultivator alam nirwana tingkat puncak di dunia tengah ini akan memburunya jika tahu memiliki harta ini. Ayo kita temui teman lama yang ada di kastil, kata Qin San yang sudah berjalan menjauh. Ang Bei tersadar lalu mengangguk ringan. Usai memasukkan mutiara pertahanan itu ke cincin ruangnya, dia berlari mengejar Qin San yang sudah menjauh. Di dalam aula kastil milik klan Qin, orang-orang dari distrik utara, distrik selatan dan distrik barat langsung berdiri begitu melihat kedatangan Qin San. Senyuman Qin San merekah melihat orang-orang ini. Mereka termasuk orang-orang yang mendukungnya sejak masih di distrik utara, distrik selatan dan distrik barat. Mereka bernostalgia sesaat sebelum Qin San mulai terdengar serius memberikan penawaran pada orang-orang ini. Qin San bahkan menawari leluhur Sekte Harimau Putih, Tao Wei untuk memindahkan sektenya ke distrik tengah. Namun pria tua itu lebih memilih tetap berada di distrik utara dan menjadi penjaga di sana. Patriark Sekte Angin Utara, Min Yusung juga memilih untuk tetap di distrik utara. Baginya, rumah yang paling nyaman saat ini adalah distrik utara, meski energi di distrik utara jauh lebih miskin dari distrik lainnya. Lagi pula di situasi di dunia tengah saat ini benar-benar tenang. Pasca pesan yang disebarluaskan 10 klan kuno dan klan Qin sudah sampai ke 4 distrik lainnya. Pandangan Qin San kini tertuju ke Jiu Gun, tetua Jiu. Kamu sebaiknya pindah ke distrik tengah ini. Kamu bisa tinggal di kediaman klan Qin ini, kata Qin San. Pria tua itu tersenyum lalu mengangguk patuh. Aku hanya mengikuti perintah Yang Mulia, ucapnya. Satu persatu orang yang ada di ruangan itu disapa dan diberikan penawaran untuk tinggal di distrik tengah. Bagaimanapun, saat berada di 3 distrik lainnya,
Qin San mendengar sendiri banyak kultivator di distrik lain begitu tertarik untuk mendiami distrik tengah, hanya saja mereka kesulitan mendapatkan perlindungan ketika tinggal di distrik tengah. Pandangan Qin San lalu berhenti ke Xiu Miu. Nona Xiu, petualanganmu sepertinya sudah cukup di luar sana. Bakatmu tidak kalah dari saudara Ang. Ada baiknya kamu tinggal di distrik tengah ini untuk mengasah bakatmu. Kamu juga bisa tinggal di kediaman klan Qin dan menjadi bagian dari mereka, kata Qin San pada gadis yang dia temui saat perjalanan menuju kota angin di distrik utara. Gadis itu terlihat terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangguk setuju. Usai menjamu orang-orang itu, Qin San mulai meninggalkan area kastil klan Qin lalu melayang ke kawasan 7 klan kuno. Dia ingin menemui muridnya, Hang Sen, sebelum benar-benar meninggalkan dunia tengah. Dia ingin memberikan hadiah perpisahan pada remaja itu. Banyak pesan yang Qin San sampaikan pada Hang Sen. Setelah memberikan satu harta pertahanan surgawi pada remaja itu, Qin San kembali melayang meninggalkan tempat itu kembali ke Gunung Tangga Langit ke area tempat Ming Roksue, Qin Yan, Ming Yihua, Qin Baihu, Qin Jinlong dan Su Tianlang sedang menunggunya. Ming Roksue menatap putranya yang mulai melayang mendekat lalu mendarat di depannya. Salam ibu, salam ayah, kata Qin San penuh hormat. Tidak berselang lama, Ming Yihua yang sedang berada jauh dari posisi ibu dan ayahnya sudah berjalan mendekat disusul Su Tianlang, Qin Baihu dan Qin Jinlong. Ibu, aku mungkin akan pergi setelah mengumpulkan pemimpin 10 klan kuno malam nanti. Formasi dari kediaman klan Qin ke Jurang Langit juga sudah selesai, kata Qin San membuka pembicaraan. Ming Roksue dengan wajah tegar mengangguk ringan. Di dalam dirinya yang paling dalam, dia tidak rela membiarkan putranya ke dunia langit sendiri. Tapi dia juga tahu, jika dia ngotot untuk ikut ke dunia langit saat ini, dirinya hanya akan menjadi beban bagi Qin San. Belum lagi, Qin Yan dan Ming Yihua juga pasti menolak untuk tinggal jika dirinya ikut ke dunia langit. Mereka mulai mencari tempat yang lebih teduh dan berbicara berlima. Qin San masih butuh banyak informasi dari Su Tianlang mengenai dunia langit. Meski sudah mendengar banyak hal dari pria tua ini, namun Qin San merasa masih harus mengetahui beberapa hal lain mengenai dunia langit. Akan jauh lebih bagus bagi dirinya jika mengetahui semua hal di dunia langit sebelum ke sana. Tidak ada yang tahu persis tingkatan kultivasi Zhang Bingji saat ini. Dia begitu dalam menyembunyikan kekuatannya. Bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun tidak ada yang tahu kebenaran basis kultivasinya saat ini. Meski begitu hampir pasti, dia masih berada di alam kaisar dan belum mencapai alam kaisar agung. Harta yang dia kejar dari ibumu sepertinya menjadi satu hal yang dia harapkan bisa membuatnya menerobos ke alam kaisar agung, kata Su Tianlang menjawab pertanyaan Qin San mengenai tingkatan basis kultivasi Zhang Bingji saat ini. Mendengar itu membuat Qin San terdiam sesaat sebelum kembali bertanya. Jenderal Su, selain Zhang Bingji, apa ada orang lain dengan kekuatan yang setara dengannya di dunia langit? Tanya Qin San lagi. Su Tianlang tersenyum masam mendengarnya lalu menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak ada. Jika ada yang dianggap akan mendekati kekuatannya, Zhang Bingji akan lebih dulu mengutus pasukan Istana Langit untuk memburu orang itu. Dia bahkan tidak sungkan membunuh jenderalnya sendiri jika sudah mendekati basis kultivasinya, jawab Su Tianlang sambil membuang napas panjang. Usai terdiam sesaat, Su Tianlang kembali melanjutkan ucapannya, tapi bukan berarti dia tidak memiliki lawan yang sepadan. Di luar tembok formasi besar wilayah ras manusia, ada banyak kekuatan yang sebenarnya sedang berlomba meningkatkan diri untuk meruntuhkan tembok besar penghalang antara wilayah Istana Langit dengan wilayah yang disebut oleh orang-orang di ras manusia sebagai alam liar, kata Su Tianlang lagi menceritakan. Qin San kini mengerti kenapa ibunya dan Su Tianlang menyebut dunia langit sebagai dunia yang sangat berbeda dengan dunia tengah dan dunia bawah. Hal yang membuatku khawatir jika formasi teleportasi yang ada di tempat ini sebenarnya memiliki tujuan akhir di alam liar. Aku tidak memiliki gambaran jelas mengenai kekuatan yang ada di tempat itu, kata Su Tianlang. Di masa lampau,
jelas Su Tianlang. Kakek Qin San, Ming Jiangwu bahkan melabeli alam liar itu sebagai wilayah berbahaya. Meskipun pasukan Istana Langit setiap saat akan keluar menyeberangi tembok penghalang, untuk membersihkan area yang tidak terlalu jauh dari pembatas besar itu. Jadi pembatas itu sudah ada sejak kakek berkuasa, ujar Qin San. Su Tianlang mengangguk ringan lalu melanjutkan ucapannya, tembok penghalang itu pada dasarnya memang didirikan dengan formasi penghalang yang begitu kuat. Meski begitu di masa kakek Anda, area kekuasaan Istana Langit tidak hanya didiami oleh ras manusia, tapi Yang Mulia Kaisar Ming juga mengizinkan beberapa klan ras siluman untuk mendiami wilayah ras manusia, kata Su Tianlang. Qin San mengernyit mendengarnya sementara Su Tianlang terus menjelaskan panjang lebar, serta menjawab pertanyaan Qin San yang memang dia ketahui. Usai mendengar banyak hal, Qin San mulai berdiri sambil menarik napas panjang. Area di sekitar mereka sudah mulai gelap. Pertemuan dengan para pemimpin dari 10 klan kuno dan klan Qin seharusnya sudah akan dimulai. Qin San ingin menitipkan pesan sekaligus memberi peringatan keras pada 10 klan kuno sebelum benar-benar meninggalkan dunia tengah. Dia masih memiliki ibu, adik dan ayah di dunia tengah. Qin San tidak ingin setelah dia meninggalkan dunia tengah, situasi di distrik tengah ini kembali kacau seperti sebelumnya dan 10 klan kuno ini malah lagi-lagi bersikap pasif dan tidak peduli dengan situasi di luar wilayah mereka. Qin San, Su Tianlang, Ming Roksue, Qin Yan, Ming Yihua, Qin Baihu dan Qin Jinlong mulai melayang meninggalkan area itu ke wilayah 7 klan kuno. Begitu Qin San mendarat di depan bangunan utama aliansi 7 klan kuno, 20-an lebih orang sudah menyambutnya dengan penuh hormat. Salam yang mulia, sahut para pria tua dan pria parubaya yang sudah berkumpul itu. Qin San membalasnya dengan anggukan dan raut wajah ramah, sambil mengajak orang-orang itu menempati tempat duduk yang sudah disusun melingkar di taman depan bangunan aliansi 7 klan kuno. Matahari belum muncul di ufuk timur. Qin San sudah berdiri menatap langit di sisi formasi yang akan membawanya ke dunia langit. Setelah pulang dari pertemuan pemimpin 10 klan kuno dan klan Qin, semalaman ini Qin San bersama Ming Roksue dan Su Tianlang fokus mengamati formasi ini. Qin San tidak ingin ada yang salah dari formasi ini. Meski tidak menemukan hal yang salah dari formasi ini, namun dia menemukan sesuatu yang berbeda dari formasi ini. Seperti ada beberapa aliran dimensi lain yang tak tanamkan di formasi ini. Ming Roksue berdiri di sisinya sambil mendesah panjang. Kamu sepertinya harus menunda kepergianmu sebelum kita benar-benar bisa memahami hal lain dari formasi teleportasi ini, kata Ming Roksue. Qin San mengangguk lalu memilih menjatuhkan tubuhnya duduk bersila. Dia ingin mengunjungi Zhang Jiangwu di dalam pagoda 9 tingkat. Dia ingin menanyakan hal ini pada jiwa tua penjaga pagoda itu. Qin San yakin jiwa tua itu pasti memiliki pengetahuan mengenai hal ini. Dia sudah membuktikan beberapa kali mendapatkan hal yang sulit, jiwa tua itu selalu memiliki jalan penyelesaian. Ibu, aku ingin melakukan sesuatu lebih dulu, katanya lalu mulai menutup matanya. Dia lalu mengirim jiwanya memasuki pagoda 9 tingkat. Ming Roksue sendiri tetap berdiri di sisi putranya mengawasi. Meski Qin San tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan, namun Ming Roksue bisa menebaknya. Di dalam pagoda 9 tingkat, jiwa tua Zhang Jiangwu sudah menyambut kedatangan Qin San di lantai 2 pagoda itu. Senior Zhang, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Qin San lalu menceritakan aliran aneh pada formasi teleportasi yang akan dia gunakan ke dunia langit. Zhang Jiangwu tersenyum renyah mendengar itu, seharusnya itu tidak akan menjadi masalah. Dunia langit memiliki lapisan yang berbeda dengan dunia tengah sehingga seorang ahli formasi harus menanamkan aliran energi dari dimensi lain untuk membuat laju formasi teleportasi yang mereka dirikan antara dua dunia bisa presisi. Selama dasar formasi itu tidak terganggu maka seharusnya tidak akan ada masalah, kata Zhang Jiangwu. Qin San akhirnya tersenyum tenang mendengar penjelasan dari jiwa tua itu. Dia memang tidak pernah salah selalu menjadikan jiwa tua ini sebagai tempatnya menanyakan sesuatu yang belum dia ketahui.
Lalu bagaimana jika ada masalah pada pondasi dasar formasi? Tanya Qin San lagi. Dengan kekuatanmu sekarang dan daya tahanmu terhadap energi kekacauan, itu juga tidak akan membunuhmu. Hanya saja, ada peluang kamu akan terhempas ke dimensi lain dan bukan ke dimensi dunia langit berada, kata jiwa tua itu. Qin San menyipit mendengar itu. Apa itu akan terjadi jika pondasi dasar tujuan yang terganggu? Ucapnya lagi dengan wajah penuh keingintahuan. Zhang Jiangwu menggelengkan kepalanya, tidak. Karena kamu menggunakan formasi yang ada di dunia tengah, maka pondasi dasar yang berpengaruh besar adalah formasi yang ada di dunia tengah, jawabnya. Qin San akhirnya bisa bernapas lega mendengarnya. Situasi di dunia tengah ini masih cukup aman. Dengan penjagaan ibunya dan Su Tianlang, seharusnya tidak akan ada gangguan pada formasi yang akan dia gunakan. Qin San akhirnya membuka matanya lalu berdiri kembali sambil menatap ibunya. Ibu, aku akan pergi setelah mengaktifkan formasi ini. Seharusnya masalah yang kita temukan pada formasi ini tidak akan menjadi masalah. Selama formasi ini bisa terjaga hingga aku sampai ke dunia langit, kata Qin San. Ming Roxue mengangguk ringan mendengarnya. Su Tianlang yang juga berdiri di sisi Ming Roxue terlihat kebingungan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Qin San bisa memutuskan formasi ini aman dengan hanya menutup mata sesaat. Su Tianlang bahkan tidak merasakan kekuatan jiwa Qin San menyeruak keluar untuk memeriksa lebih lanjut formasi ini. Meski begitu, dia hanya memilih diam dan tidak mengatakan apapun. Tidak butuh waktu lama, Qin San akhirnya bisa terhubung sempurna dengan formasi teleportasi itu. Kekuatan jiwanya mengisi secara maksimal area formasi. Tidak ada ahli formasi lain yang dilibatkan Qin San dalam mengaktifkan formasi ini. Dia tidak ingin ada sesuatu yang keliru saat menggunakan formasi ini. Satu-satunya cara memastikan itu hanya dengan mengisi sendiri formasi itu dengan kekuatan jiwanya tanpa campur tangan orang lain. Tidak berselang lama, Qin Baihu dan Qin Jinlong terlihat sudah mendekat bersama Qin Yan, Ming Yihua dan singa tua, Lao Shizi. Qin San tidak memberitahu siapapun mengenai kepergiannya kali ini. Bahkan Ang Bei sekalipun tidak tahu jika Qin San akan meninggalkan dunia tengah pagi ini. Ibu, ayah, jika ada yang bertanya tentang aku, bilang saja aku sedang mengasingkan diri di jurang langit dan mungkin akan sangat lama berada di sana. Setidaknya dengan tidak mengumbar kepergianku, peluang 10 klan kuno untuk berpikiran aneh tidak akan terjadi, kata Qin San. Ming Roxue dan Qin Yan mengangguk ringan. Qin San lalu mengeluarkan botol penyimpanan pil dari cincin ruangnya lalu menyerahkan ke ibunya. Itu adalah pil kebangkitan tingkat dewa. Ibu bisa menggunakannya untuk meningkatkan diri, kata Qin San. Dia masih menyimpan satu pil kebangkitan itu. Sementara satu lainnya sudah digunakan saat membangkitkan Su Tianlang. Selain bisa membangkitkan orang yang baru mati, pil kebangkitan ini memang juga bisa digunakan untuk meningkatkan diri. Karena itu Qin San memberikan satu untuk ibunya. Saat ini Ming Roxue baru berada di alam semi kaisar tingkat 2. Sementara batasan kultivasi dunia tengah sudah berada di alam semi kaisar tingkat 3. Qin San berharap ibunya bisa mencapai puncak kultivasi dunia tengah dengan pil itu. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir mengenai keselamatan ibu, ayah dan adiknya selama dia melakukan perjalanan di dunia langit. Dia juga sudah memberikan banyak sumber daya pada ayah dan adiknya. Dengan semua sumber daya itu, dia yakin ayahnya juga bisa menerobos alam semi kaisar tingkat 1. Tatapan Qin San kini tertuju ke Ming Yihua. Gadis itu membalas tatapan kakaknya dengan wajah penuh keharuan. Ini perpisahan mereka sejak bertemu pertama kali di dunia bawah. Kakak, kamu harus janji untuk tetap hidup dan membawa kami ke dunia langit, kata Ming Yihua. Qin San mengangguk ringan sambil tersenyum. Aku janji akan datang dan membawa kalian ke dunia langit. Tapi aku harus memastikan dunia langit menjadi tempat yang aman bagi kalian sebelum aku membawa kalian ke sana, katanya. Qin San memang berharap bisa berkumpul kembali dengan ayah, ibu dan adiknya.
Dia bahkan sangat ingin kembali ke dunia bawah untuk menjemput istri dan putranya. Namun Qin San tahu, ada hal yang lebih besar untuk dilakukan sebelum tujuan itu tercapai. Dia harus menguasai dunia langit sebelum membawa orang-orang terdekatnya itu ke dunia langit. Ibu, jika kamu memiliki jalan kembali ke dunia bawah, aku berharap kamu bisa kembali ke sana untuk melihat menantu dan cucumu. Bahkan kalau memungkinkan, ibu bisa membawa mereka ke dunia tengah ini, kata Qin San. Dengan semua pengaturan yang lebih detail yang sudah dia lakukan, dunia tengah saat ini jelas jauh lebih aman dibanding dunia bawah dari potensi serangan orang-orang utusan Istana Langit. Sementara di dunia bawah, Qin San sama sekali tidak melakukan pengaturan sedetail di dunia tengah ini. Usai mengatakan beberapa hal lain pada ibu, ayah dan adiknya, Qin San mulai berjalan memasuki area inti formasi. Qin Baihu dan Qin Jinlong dalam wujud asli mereka juga melayang memasuki tempat itu dan berdiri di sisi tuan mereka. Qin San tersenyum lembut, lalu mulai mengaktifkan formasi teleportasi itu. Di luar formasi, mata Ming Roxwei dan Ming Yihua tampak sudah berkaca-kaca. Qin Yan sendiri hanya menarik napas panjang melihat perpisahan kembali terjadi di keluarga kecilnya. Setelah berkumpul kembali, perpisahan ini tidak bisa dielakkan. Ingatlah untuk tetap menjadi Qin San yang ibu kenal, kata Ming Roxwei. Jangan lupakan, jika ayah, ibu dan adikmu masih menunggu untuk melihatmu kembali. Tambah Qin Yan. Qin San hanya mengangguk ringan sambil tersenyum. Tunggu aku kembali menjemput kalian, balas Qin San. Usai mengatakan itu, tubuh Qin San, Qin Baihu dan Qin Jinlong mulai menghilang di dalam pusat formasi itu seperti ditelan kehampaan. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.